Oke, ini jadi baru banget kita kedatangan carbon frame dari Cina. Dan yang bikin menakjubkannya lagi itu adalah harganya. Jadi harga carbon frame ini cuman 1/5 dari harga carbon frame high end. Ya, carbon frame high end sekitar 60 jutaan dan carbon frame ini cuman 12 juta. Oke, jadi siapakah Hongfu? Mungkin banyak orang tuh nggak tahu merek Hongfu itu eksis, bener-bener ada, tapi ini dia Hongfu. Jadi Hongfu ini adalah perusahaan carbon frame dari Shenzhen, China, dan mereka itu adalah manufaktur carbon frame mulai dari road bike, TT bike, mountain bike, bahkan wheelset, dan mereka udah bergerak dalam industri tersebut selama 20 tahun. Dan di sini kalau dilihat emang framenya ini unbranded, jadi nggak ada dekal apa-apa, nggak ada branding Hongfu apa-apa. Jadi mereka emang specialize untuk bikin frame polosan seperti ini. Jadi frame polosan seperti ini itu ya emang siap nunggu di customize aja sama penggunanya. Entah mau di repaint atau mau diapain atau mau dipakai polosan seperti ini juga bisa. Dan ini finishnya matte dan ya bener-bener nggak ada branding sama sekali. Jadi frame ini yang kita gantung ini memiliki finish matte black dan unbranded. Jadi bener-bener hitam dan nggak ada branding sama sekali. Dan misalkan kita pakai di jalan itu orang yakin banget pasti nggak tahu ini merek apa. Apakah ini prototype atau emang sengaja di repaint. Jadi ada kesan misteriusnya lah, orang nggak tahu ini brand apa. Dan di sini Hongfu ini terbuka untuk customize warna sesuai pesanan. Dan pesanan dari Bike Shop Indonesia kita pesan yang matte black aja. Dan andaikan kalian kalau mau pesan warna lain, glossy, itu mereka juga bisa terima. Jadi ntar dikasih color paletnya, warna-warnanya seperti apa, nanti kalian pilih aja. Atau kalian punya request desain sendiri, dekal-dekal, atau kalian mau bikin brand sendiri, itu juga bisa, Hongfu juga bisa terima. Jadi ini adalah frame climbing dari Hongfu, serinya itu adalah FM008, tersedia dalam rim brake aja karena mereka bikin frame ini benar-benar super light dan beratnya nanti kita cantumkan di video itu berapa gram, berikut fork dan lain-lain. Kalau dilihat dari geometrinya ketebak banget kalau ini adalah frame climbing karena seat stage-nya itu masih mendekati top tube. Sedangkan kalau frame-frame lainnya seperti frame sepeda aero, sepeda endurance itu memiliki kecenderungan seat stage-nya itu turun ke bawah. Jadi nggak sejajar dengan top tube. Jadi dia lebih bawah lagi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan comfort atau aerodinamis dari frame tersebut. Sedangkan kalau ini adalah geometrinya climbing, seat stage-nya masih sejajar dengan top tube. Jadi frame ini diekspektasikan memiliki feel yang responsif, baik saat digunakan pada kita menanjak ataupun flats. Jadi untuk frame climbing ini tidak tertutup pada rim brake aja kok. Mereka juga punya seri disc brake-nya yaitu FM088, tapi beratnya tidak lebih enteng dari FM008 Superlight ini. Dan mereka juga punya frame dengan geometri aero, jadi tentunya seat stage-nya lebih turun, bodinya secara keseluruhan lebih pipih. Jadi emang tunjukkan untuk digunakan pada jalanan rata seperti itu. Oke, jadi untuk harganya frame FM008 ini dihargai sekitar 12 jutaan. Jadi udah termasuk fork, seat post, dan headset. Untuk BB-nya ini pakai BSA, semua karet lengkap, dan ini exclude TA dengan harganya 12 jutaan. Dan untuk frame karbon tentunya harganya itu murah banget apabila kalau dibandingkan dengan frame-frame high-end lainnya. Tapi pertanyaannya, kualitasnya murahan apa enggak? Worth it nggak kita beli frame dengan harga semurah ini? Apakah bakal cepet rusak atau gimana? Ada kualitasnya yang kurang oke. Dan di sini untungnya kita sudah pakai frame ini selama 10.000 km, itu kita udah bawa kemana aja. Dan jadi kita bakal kasih testimoni frame ini gimana sih setelah kita pakai 10.000 km. Jadi di sini ada dua sepeda yang udah kita uji coba selama jarak tempuh 10.000 km. Kita bangun dari Februari lalu lah, Januari Februari, ada yang dari tahun lalu juga. Dan ini adalah
frame FM169, yaitu frame aeronya. Dan ini udah memiliki jarak tempuh selama 10.000 km. Dan dari pemakaiannya, headset masih oke. Kita selama setahun, headsetnya tuh nggak pernah ada masalah. Dan headsetnya itu, udah kita bilang ya sebelumnya, itu bawaan dari Hongfu. Selama setahun nggak ada masalah. Forknya juga tight, nggak ada gap kosong. Kita pasangnya sesuai grease, jadi air penetrasi masuk juga mungkin nggak gampang, makanya headsetnya kita udah 10.000 km masih awet aja, nggak kasar. Dan di sini kita pakai jalannya itu bener-bener kemana aja, jadi udah kayak sepeda tempur. Dari Jogja ke Bali ke Bogor itu kita udah jelajahin semua jalan-jalan yang hancur, rusak, itu kita hajar. Dan so far untuk sepedanya bener-bener oke banget dengan performa dan durability-nya seperti itu. Dan dengan yang dimaksud durability-nya itu oke banget, ini kita nggak ada crack sama sekali di kedua sepeda tersebut, yang FM169 dan sepeda yang kita coba satu lagi itu FM008 yang super light. Itu bener-bener nggak ada crack sama sekali, padahal kita udah hajar kemana-mana. Nggak kita bawa putar di loop doang, tapi bener-bener literally kemana-mana jalan yang hancur kita hajar. Dan untuk headset jangkar itu bener-bener aman, apalagi fork juga aman. Biasa penyakit di steerer tube ya, kayak bekas patahan gitu mungkin karena forknya oblak, tapi di sini steerer tube aman banget karena dari jangkar dan fork dan stem kita udah sesuai dengan instruksinya. Jadi benar-benar aman banget, nggak ada bekas crack sama sekali. Tentunya dengan harga 12 juta, frame seperti ini pasti ada kekurangannya, jadi nggak benar-benar sempurna. Dan di sini kita bakal sebutin kekurangannya satu persatu selama 10.000 km. Itu apa aja yang kita rasain dari kekurangannya frame Hongfu ini. Jadi pertama, dulu pas awal-awal rakit itu, seat postnya itu suka slip. Di sini itu nggak ada tulisan torsinya karena bener-bener hitam. Biasa kalau frame-frame lain kan biasa ada rekomendasi torsinya berapa Newton meter, headset berapa, seat post, seat clamp, saddle clamp, itu ada rekomendasi Newton meternya. Tapi di sini nggak ada sama sekali. Jadi kemarin pas kita rakit, kita taruh di 8 Newton meter. 8 Newton meter tuh buat seat post itu udah lumayan kenceng. Kita bawa goes, langsung tiba-tiba turun, jebret. Wah, padahal kan udah kenceng. Lalu kita coba naikin lagi ke 9 Newton meter, masih turun lagi. Padahal carbon paste juga udah kita olesin di bagian seat post. Dan akhirnya kita coba langsung email ke Hongfu. Kita tanya, ini rekomendasi Newtonnya ini berapa sih torsinya untuk semua parts, karena di websitenya juga nggak ada rekomendasinya dan di frame-nya juga nggak ada. Dan kita email, hebatnya mereka dalam hanya hitungan hari aja itu langsung dibales emailnya dari Hongfu, langsung dikasih tahu diagram Newton meter untuk setiap parts. Dan ternyata untuk seat post Newton meternya itu harusnya itu 10. Lalu kita pasang 10 Newton meter dan akhirnya nggak slip. Udah 10.000 kilometer itu udah nggak pernah ada kejadian slip-slip lagi. Nah, dari sana kita bisa lihat kalau Hongfu itu memiliki after service yang oke. Customer service-nya mereka juga responsif. Jadi mereka nggak cuma jual frame, habis itu udah lepas tangan. Tapi kita sebagai customer, kita nanya ke mereka, mereka jawab, mereka kasih diagramnya lengkap. Walaupun di website mereka itu nggak dicantumkan. Jadi kita mesti nanya dulu, tapi plusnya customer service mereka oke lah. Lalu kendala kedua adalah pada bagian BB. Jadi di sini kan kalau dilihat kan BB-nya udah BSA, tapi BB yang kita pakai frame yang sebelumnya itu masih pakai sistem press fit. Jadi dapat kalian lihat di sini bottom bracketnya itu udah pakai BSA, dan sedangkan yang frame yang kita uji coba 10.000 km itu masih pakai sistem press fit. Dan penyakitnya sistem press fit itu adalah BB creaking. Jadi setelah beberapa bulan ntar pasti ada suara krek saat kita mulai goes. Apalagi dengan power tinggi itu suaranya makin kedengeran. Munculnya itu pada bagian bottom bracket. Dan BB creaking itu beneran kejadian. Itu di bulan ke-6 kalau nggak salah. Itu kita lagi nanjak ke Ciawi dan gradiennya lumayan tinggi. Jadi powernya itu ya kita effort lah
untuk lewatin tanjakannya. Nah, namanya power tinggi, bunyi berdecitnya itu jadi makin kenceng juga. Jadi itu berisik banget BB creakingnya. Dan kita baru ingat kemarin tuh pas kita pasang itu kita kasih grease aja di BB shellnya, di rumah BB-nya. Jadi mungkin grease-nya itu udah kering ya, udah habis. Jadi shell BB sama frame-nya itu bergesekan, jadi menimbulkan suara BB creaking tersebut. Kita waktu itu nggak coba pakai Loctite atau compound apapun, dan mungkin kalau kita pakai Loctite atau compound itu harusnya BB creaking itu nggak bakal bunyi. Tapi akhirnya kita keluarin lagi BB shell-nya, kita regrease lagi. Itu kita masih nggak pakai Loctite, kita pasang lagi pakai grease biasa, dan ini udah 10.000 km belum bunyi lagi. Jadi pas di bulan ke-6 ke-7 itu kalau nggak salah sekitar 5.000-6.000 km lah. Jadi setelah 4.000 km belum ada bunyi lagi ya dari BB press fit-nya. Dan makanya di sini kita request coba kita bikin BSA aja, threaded bottom bracket, karena kalau BSA ini BB creaking itu jarang banget terjadi. Pas kilometer 5.000 udah kita servis BB-nya, creaking udah nggak muncul lagi. Dan pada kilometer 8.000 muncul lagi nih creakingnya. Kita coba, kita analisa, ternyata creakingnya bukan dari BB, tapi dari seat post. Ketika kita berdiri, suara creakingnya hilang, tapi kalau kita duduk, suara creakingnya muncul. Mungkin seat postnya kering, karbon paste-nya udah habis atau apa, kita keluarin, kita lumasin lagi, tapi pas kita keluarin tuh ternyata karbon paste-nya itu masih ada. Ya udah, oke, kita bersihin, kita lumasin lagi, kita taruh lagi. Besok kita bawa guys, ternyata masih muncul creakingnya. Ternyata creakingnya itu munculnya itu dari seat post clamp. Jadi seat post clamp itu ada besi, akhirnya kita regrease aja bagian sana. Mungkin karena besi ketemu karbon, kering, akhirnya bunyi-bunyi, kita lumasin dan hilang. Gak ada masalah lagi bunyi-bunyi seperti itu. Jadi kekurangan keempat adalah pada bagian catnya. Jadi tempo hari kita lagi touring ke Bandung bareng komunitas, dan namanya touring itu panjang lumayan. Jadi dikasih stiker, fungsinya ntar dipasang di top tube, dan akhirnya kita pasang ini stikernya di top tube. Lalu setelah selesai touring, seminggu kemudian kita baru copot stikernya, dan setelah kita copot ternyata ada beberapa bagian yang mengelupas ya pada bagian catnya. Jadi dari sana next kita hati-hati aja kalau mau masang stiker, karena ada potensi catnya itu bisa terkelupas. Dan di sini Hongfu juga kasih opsi kalau kalian mau kualitas catnya yang lebih bagus, kalian bisa ngomong request ke Hongfu-nya. Jadi pesan yang versi glossy atau dikasih catnya yang lebih durable. Dan ini kita pesen yang catnya yang basic lah. Jadi ini kalau misalkan kalian mau repaint lagi itu bisa, tapi tentunya kalau kita request ke Hongfu cat yang lebih bagus, tentunya pasti durability-nya lebih oke. Kita pasang stiker nggak akan gampang ngelupas. Tapi sebelumnya di frame-frame ini kita udah gonta-ganti stiker beberapa kali. Chain stays, di seat stays itu kita cabut pasang. Pada bagian tersebut malah ternyata catnya nggak ada yang ngelotok sama sekali, hanya pada bagian top tube aja. Mungkin karena stikernya itu punya adhesif yang kuat juga, jadi pas kita cabut ngelotok. At least harus hati-hati aja kalau mau pasang stiker di frame ini. Paling nggak jangan sering gonta-ganti lah. Jadi kalau bisa stiker satu ya pakai dalam waktu lama, unless kalian beli framenya mau kalian repaint lagi di coating yang lebih bagus. Dan di situ gue udah sebutin 4 problem yang gue alamin dari Hongfu setelah pakai selama 10.000 km. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, kualitasnya murahan atau enggak? Dan jawabannya gue bilang enggak. Jadi dengan harga 12 jutaan itu, 4 kekurangan yang gue sebutin tadi itu rasanya termaafkan lah, karena frame ini harganya cuma 12 jutaan, apalagi buat hobiis seperti gua itu rasanya udah cukup banget. Gua nggak ikut tanding, gua nggak ikut lomba, gua nggak butuh spek yang bener-bener bagus banget. Paling nggak dipakai itu udah enak, responsif, stiff. Dan di sini sebelumnya gua udah pernah coba frame-frame high end, dan apabila kalau dibandingkan dengan Hongfu ya jujur emang beda. Tapi dengan harga 12 jutaan aja gue rasa ini udah cukup banget dipakai sama hobiis, bahkan dipakai lomba
itu juga bisa. Dan di sini Hongfu nggak ada garansi atau crash replacement. Jadi amit-amit kalau kalian crash, Hongfu itu nggak cover atau kasih diskon pada next pembelian. Tapi dengan harga frame 12 jutaan itu rasanya termaafkan lah. Dan di sini ada FM169 yang kita pakai, ini kita bangun sekitar 60-70 jutaan kalau nggak salah. Di sini kita udah pakai SRAM rival, pedalnya kita udah pakai Axioma power meter, wheelsetnya kita pakai Farsport, handlebar, stem itu masih alloy, saddle kita udah karbon. Dan di sini ongkos buildnya itu sekitar 60-70 jutaan aja. Jadi kalau misalkan mau build frame dengan brand-brand reputable dengan spek seperti ini, biasanya habisnya itu hampir mendekati 100 jutaan atau di atas 100 juta bahkan. Dan kalian kalau mau bikin dengan grup set yang non elektrik pastinya bisa lebih murah, atau kalian mau bikin dengan grup set ring brake itu bisa lah 50 juta dengan spek yang udah mantep banget. Jadi lebih leluasa lah kalian kalau mau build frame kalian itu seperti apa, budgetingnya seperti apa. Enaknya itu ya kita mulai dari nol, setiap parts itu kita yang pilih, kita yang tentuin mau gimana. Jadi ini kesimpulan yang terakhir banget. Jadi buat kalian yang nggak peduli branding, yang penting kalian mau ride feel-nya enak, speknya bagus, kalian nggak peduli lah mau merek apa, unbranded, ya kalian bisa pakai Hongfu karena dari segi harga murah banget, value for money-nya dapet banget, sangat worth it. Gue bisa rekomen lah buat kalian yang pengen bikin Hongfu masih ragu, bikin aja karena kalian nggak akan nyesel. Dan kalian kalau mau beli bisa langsung aja datang ke Tokopedia Bike Stop Indonesia. Di sini kita ada banyak warna, mulai dari seri glossy yang tadi gue bilang, jadi finishingnya lebih bagus lah, warnanya juga lebih bagus, glossy hijau, abu, atau kalian mau yang hitam aja, matte black juga ada, yang disc brake, atau kalian mau seri frame integrated itu juga ada. Jadi kabel itu nggak ada sama sekali. Kalau yang ini kan kita masih ada kabel ya, masih eksternal routing, tapi yang integrated itu kita juga ada. Atau kalian mau frame TT dari Hongfu yang tentunya harganya affordable juga, itu kita juga ada. Jadi bisa langsung aja mampir ke Tokopedia Bike Stop Indonesia. Di situ lengkap. Kalau mau ajukan pertanyaan, boleh tanyakan di komen atau langsung kontak ke admin kita di nomor WhatsApp, pasti kita bales. Oke, so thanks for watching. See you.